Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV. Hari ini saya berada di Masjid Jami' Gunjo, Koto Selayar. Hari ini saya akan bertanya-tanya mengenai sejarah Masjid Jami' Gunjo ini. Dan di sini telah hadir 3 orang narasumber. Ya, bisa tolong dijelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Jami' Gunjo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Amsar Kala Datuk Imam Bersati, usia 80 tahun. Di samping kami ada Son Herman, Datuk Pengurusan Haji sebagai pengurus, dan Haji Ibrahim Yasir juga sebagai pengurus. Itu sedikit banyaknya kami akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid Gunjo ini. Bahwa Masjid Gunjo yang sekarang ini adalah masjid yang kedua dibangun di tahun 50-an. Sedangkan masjid yang pertama itu masjid ornamennya masih kayu, lantai papan, dinding papan, dan pakai menara. Dua. Nah, jadi menara itu gunanya dulu untuk azan. Kalau dulu kan belum ada pengeras suara mikrofon sekarang ini. Jadi kalau orang mau azan naik dulu ke menara. Ada bendara rendah, ada bendara tinggi. Disitulah orang azan. Jadi azan kalau di tempat yang ketinggian itu kan seluruh daerah. Itulah gunanya menara itu. Kemudian karena itu papan, lama-lama itu ke papan itu keropos, maka dibangunlah masjid yang baru ini. Nah, ya, untuk Masjid Gunjo ini pendirinya siapa namanya? Ya. Terima kasih. Bahwa Masjid Gunjo ini pendiri pertama yang undermirnya itu papan itu yang mendirikan adalah Syekh Nurdin namanya. Kalau panggilan kami di sini dulu Nyak Kali. Aku rumah kemanakan beliau di situ. Kemudian yang kedua ini ada namanya Syekh Muhammad Qasim. Syekh Muhammad Qasim ini beliau jebolan dari Mekah, anak murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau 9 tahun dulu di Mekah, dan sebelum Mekah beliau membuka sekolah di sini. Dinamakan Madrasah Arabiah. Dari situlah mulanya berkembang masjid ini. Corak atau model masjid yang dulu yang dibangun kira-kira tahun 26 itu oleh Syekh Nurdin. Dan coraknya itu ornamennya masih ornamen lama. Pakai kalau ini menara, kalau kami namanya bandaro. Bandaro itulah. Jadi masjid ini waktu zaman perjuangan waktu agresi Belanda, di atas itu tempat penyimpanan dari senjata-senjata dari perang Badar. Sebab di sini dulu ada pasukan PMTKK namanya. Sini pusatnya di sini. Nah, ini yang untuk pembangunan keduanya banyak. Jadi pembangunan kedua itu dimulai kira tahun 58 waktu pergolakan PRRI. Itu dengan sistem gotong royong. Semua masyarakat turun bergotong royong. Kalau membawa kasir, membawa semen itu, kalau membawa kasir diambil ini kan ada bukit ini. Di situ kan ibu-ibu membawa kasirnya dengan baskom, dengan itu dijujuang gitu. Itu Ketinggian. sampai di situ terjadi korban, yaitu seorang orang tua kami, Sultan Ismail. Kari Ismail, itu tertimbun longsor dari itu kan, tertimbun sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi beliau itu syahid karena dalam keadaan gotong royong beribadah. Nah, pemirsa, ternyata banyak sekali kisah-kisah menarik dalam sejarah pembangunan masjid ini ya. Nah, selanjutnya ini masjid ini sebagai pusat apa dulu di sini, dan apakah benar di sini ada madrasah? Sesuai dengan perkembangan masjid, masjid ini dulu kan pusat seluruh kegiatan. Bukan kegiatan agama saja, tapi kegiatan adat,
kegiatan seni budaya ini dipusatkan di masjid ini. Kemudian tentang Madrasah Arabiah, Ya. nah, itu yang membangun Madrasah Arabiah ada Syekh Muhammad Qasim di sini dulu. Syekh Muhammad Qasim ini beliau adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Beliau berguru di Mekah itu selama 9 tahun. Nah, kembali dari Mekah, beliau membuka madrasah di sini. Jadi Syekh Ahmad Qasim ini apakah orang sininya? Iya, orang sini. Asli orang sini. Oh, ya. Qasim, suku Salayan, Suku Selayan. Suku Selayan. Datuk Garang. Nah, pemirsa, itulah sekilas tentang sejarah pembangunan Masjid Gunjo ini. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Son sebagai pengurus di masjid ini. Nah, Pak, di masjid ini kegiatannya apa saja, Pak? Ya, kegiatannya di sini kami berusaha ya supaya nanti keagamaan ini tetap berlanjut dan generasi muda tetap tahu dengan masjid kan gitu. Di sini kami coba untuk mengembangkan yaitu remaja masjid, didikan subuh, ya kan. Nah, jadi segala kegiatan-kegiatan keagamaan itu kami bersumberkan di sini. Malah di sini kami coba juga tadarus, ya kan. Itu ada penitahan, ada juga. Oh, ada penitahan. Ada penitahan, ada juga malah basile ada juga. Oh, Basili ada. Ada, Oh, insya Allah kami coba untuk pemuda-pemuda. Ya. Kami coba. Jadi di samping secara non fisik, secara fisik kami menyesuaikan, kan gini. Ya. Sebab pembangunannya dari tahun 60-an, Ya. tentu banyak yang tertinggal daripada bangunan-bangunan sekarang. Tapi kami coba dengan pengurus-pengurus yang lain, dengan masyarakat, supaya jangan bangun-bangun ini tertinggal, kan iya, gitu. benar. Ya, contohnya inilah, apanya ini? Mimbar tilawah ini. Ini dibangun oleh putra daerah sendiri ini. Dengan tangan, bukan dengan apa, dengan segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang, malah ada orang Pekanbaru yang menanya, ya kan? Di mana dibuat nih Pak? Kami suka sekali nih. Ada juga orangnya nih. Kebetulan orangnya telah meninggal. Nangis orangnya di sini. Kami harap kali buat kayak gini katanya. Nah, begitu juga bangunan-bangunan yang dalam kami coba membangun sesuai dengan ya kemauan dan sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kami harus menyesuaikan pembangunan baik tempat berwudu, ya kan? tempat anak-anak yang bermain. Atau malah itu dari itu insya Allah itu dapat dari apa tuh Fokir ya. Fokir dan Kata Dewan kami salah satunya. Itu sebanyak 150 juta. Ditaruhkan di sini, diapakan di sini, pakai di sini. Alhamdulillah masyarakat itu menyambut dengan yang baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kami tambahkan yaitu sistem pengurusan di Masjid Jami' ini berbeda dengan masjid-masjid lain. Gimana bedanya? Kalau Masjid Jami' ini tiap-tiap masjid Jami' itu ada qadi, ada imam, ada bilal dan ada tuanku lembar rampik. Ya. Kalau beliau ini fungsinya kan pengurus pembangunan. Jadi pengurus pembangunan itu bertanggung jawab kepada pengurus masjid. Ya, jadi tiap-tiap pengurus masjid Jami' itu baik di Tiko Balai, baik di Birugo itu punya ada qadi, imam, khatib, kemudian ada tuanku lembar rampik. Jadi kalau ini di sini sebagai rantu saja kan, nah itu ya kontrollah mungkin sebagai penasihat, ya, itu orang kali. Kenapa nama masjid ini Masjid Gunjo? Ya, ya. Pernamaan masjid ini oleh orang tua-tua dulu itu sesuai dengan keadaan sekitar. Nah, kalau di sini dulu karena masih banyak rimbo, banyak hutan, banyak binatang-binatang. Namanya kalau orang tua-tua mengucapkan gunjo. Gunjo itu adalah semacam binatang kecil sebagai landak. Oh, landak. Yang punya dari itu. Nah, jadi itulah maka dinamai di sini gunjo karena sarang gunjo ini di sini. Oh, kabarnya ini masjid kedua di Kurai ini ya, Nya? Iya, masjid kedua. Di Kurai Limojorong ini ada namanya Masjid Jami'. Oh, ya. Masjid Jami' itu yang masjid yang tertua yang mula-mula dibangun. Yang mula dibangun di sini sesuai dengan perkembangan nagari, yaitu Masjid Jami' Tigo Balai. Oh, yang berarti yang di Tigo Balai itu? Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua Masjid Jami' Gunjo. Oh, yang ini yang kedua. Ya. Yang ketiga Masjid Jami' Mandiangin. Ya. Ya. Yang keempat baru Masjid Gantiang Sawalaweh. Oh, Gantiang Sawalaweh.
Nah, yang kelima Masjid Tengah Sawah. Ya, Si Jami' Tengah Sawah. Masjid Jami' Tengah Sawah. Yang keenam Masjid Jami' Taro. Yang ketujuh Masjid Jami' Awa. Yang kedelapan Masjid Jami' Birubo. Oh, Masjid Jami' Berubu. Berarti di Bukit Tinggi ini ada sekitar 8 lah Masjid Delapan Jami' Masjid ya. Jami' Masjid. Dan Masjid Gunjo ini yang kedua. Jadi sesuai dengan perkembangan penduduk dan perkembangan daerah, maka itu baru dibangunlah masjid-masjid baru, Ya. semacam masjid Tabligiyah di Tabligiyah di Garegeh. Tabligiyah. Itu kali Kotos Dayanir masjid-masjid baru banyak kan. Ya. Ada Masjid Al-Wusta di Yang Oh, yang dengan diganti. tiang, ada masjid di Banggi, itu masjid-masjid ya. Sesudah. Sesudah masjid pembangunan Masjid Jami' ya. Ya, kemudian di Bulai ada Masjid Al-Mutatahirin. Oh, yang di baru ini ya. Masjid yang menyusul kemudian. Ah. Tapi induknya ke Masjid Jami' ini. Masjid Jami' ini. Di bulan Ramadan apa saja kegiatan di masjid ini? Ya, kalau kegiatan di bulan Ramadan itu kami berusaha sebagaimana lazimnya yang masjid-masjid yang lain. Itu kegiatan remaja masjid, ya, ada pengajian siang hari dan didikan subuh tetap juga berjalan. Itu tadarus. Ditambah nanti siap sembahyang Isya, itu kan sembahyang tarawih ya. Tarawih ada pengajian, sudah ada pengajian, itu baru kita tarawih ya. Tarawih. Jadi anak remaja masjid itu siap tarawih ada ke sini apa itu? Dia ada kegiatan-kegiatan di dalam sini kan. Insya Allah pada tanggal 24 April ini Masjid Jami' Gunjo akan mengadakan musawakah tilawatil Quran dan cerdas cermat. Jadi wilayahnya itu Bukit Tinggi Agam. Insya Allah sekarang proposal sudah buat, panitia sudah berjalan. Nampaknya ini brosur-brosur sudah berjalan semuanya. Insya Allah mari kita dukung bersama-sama. Semoga nanti berjalan sebagaimana biasa. Insya Allah kami telah membangun itu di pelataran Tabik Gunjo ya, Tabik Gunjo. Itu Tabik Gunjo itu apa namanya itu milik daripada masjid sampai ke atas itu. Sampai ke atas ada 2 buah tebat sampai ke atas itu di samping itu ada dulu kantor lurah di sana tuh sudah dibuka kantor lurah itu insya Allah kami akan bangun itu tahfiz. Oh, tahfiz. Tahfiz. Jadi yang pondasinya yang kakinya ke tebat tidak digadu-gadu, ya kan? Cuman nanti lanjut ke atas itu telah menghabiskan dana sekitar 200 juta ya, 200 juta untuk kakinya saja. Insya Allah pada tahun 2022-23 ini Pemda mungkin dah bisa membantu sekitar 250 untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 250. Jadi sementara itu mungkin ya kita akan coba nanti untuk mendirikan tahfiz di sini sebagaimana kelurahan-kelurahan yang lain. Embrionya nanti daripada MDA yang di atas. Itu. Luas bangunannya ini berapa aja? Sekitar 500 meter untuk 500 meter. Ya. Itu belum termasuk lagi itu yang pelataran parkir, ya, pelataran tempat berwudu, tempat apa segala macam. Nah, itu. Dan yang lebih sekarang ini kami memang bukan yang masjid ini 2 lantai. Oh, 2 lantai ya? 2 lantai. Berarti ini yang lantai paling atas. Lantai di atas ini. Yang di bawah apa? Jadi lantai di bawah tetap dapat tempat salat Jumat. Jadi kalau hari Jumat kami pakai dua-duanya nih. Oh. Jadi insya Allah fasilitas di atas sama di bawah sama bentuk sama. Sebab kami pakai CCTV. Oh, ya. Kami pakai CCTV, di bawah kami pakai layar. Jadi yang di bawah pun enggak nampak orang khutbah dan suaranya jelas ke bawah. Insya Allah penuh kedua-duanya di lantai 1, lantai 2. Itulah kami coba untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Nah, pemirsa Sanjay TV, selanjutnya saya akan bertanya kepada tokoh milenial Kota Bukit Tinggi, yakni Bapak Haji Ibrayaser. Nah, Pak, harapan Bapak ke depannya dengan adanya Masjid Gunjo ini gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pani. Tadi kita kan sudah sama-sama mendengar dari Inye-Inye yang berdua tadi tentang sejarah Masjid Jami' Gunjo ini.
Jadi kita sudah tahu gimana sejarahnya, tapi harapan kami ke depannya janganlah kita larut dengan sejarah. Iya. Janganlah dijadikan masjid ini masjid sejarah. Iya, iya. Sebab kalau dijadikan sejarah berarti orang kan mengenang sejarah aja di sini, nggak ada pergerakan ke depannya. Jadi harapan saya kalau bisa ke depannya lebih daripada yang dulu. Kenapa orang dulu bisa, kita sekarang enggak? Iya. Sebab saya dengar tadi dari Inyak Lembagu, pernyataan beliau di sini dulu yang namanya laki-laki laluk di surau, bahasa beliau tadi kan, laki-laki laluk di surau, laki-laki Minang laluk di surau. Jadi karena laluk di surau, di sanalah terjadi pusat-pusat kegiatan. Seperti beliau tadi ada bilang ada kegiatan silik, ada kegiatan manita, ada kegiatan persembahan, dan macam-macam. Begitu juga kegiatan-kegiatan pengajian. Jadi harapan kami ke depannya lebihlah kita daripada yang dulu-dulu. Ya, benar. Itu harapan saya sebagai pengurus yang baru, pengurus muda di sini. Harapan saya kepada anak-anak muda, terutama Kota Selayar ini, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memenuhi masjid ini. Dan harapan kami juga kepada orang-orang tua yang seistilahnya di atas sebaya saya, kalau bisa dari dini anak-anak kita itu dibawa ke masjid. Diajak ke masjid. Sebab dengan cara dari dini kita meramaikan masjid, anak-anak kecil tu, kalau dalam sejarahnya anak-anak kecil tu seharusnya kan masih dalam kondisi bermain. Iya. Masih dalam kondisi bermain. Jadi dalam kondisi bermain tu kita ajaklah pas jadwal salat 5 waktu. Kapan kita bisa, misal sekurangnya jadwal maghrib dan isya, atau di saat Ramadan ini kan salat tarawih. Ya. Bawalah ramai-ramai anak kemenakan kita ke masjid Ke ini. masjid, ya. Sebab dengan membiasakan ke masjid ini dari kecil, otomatis mereka nanti udah masuk ke alam bawah sadarnya itu. Iya, benar. Bahwa masjid itu adalah pusat segala kegiatan. Tapi kan Pak, kebanyakan sekarang kan orang-orang tua banyak memarahi anak-anak yang berkeliaran di masjid gitu Pak. Jadi kan anak-anak tuh kadang takut dia ke masjid Pak. Kalau dengan pernyataan Fani tadi, mungkin banyak orang tua yang memarahi anak-anaknya datang ke masjid dengan meribut. Iya. Itu kalau pernyataan saya tuh rasanya agak salah tuh, Fani. Sebab dengan membiasakan anak-anak ini ke masjid, Ya. sekarang diutamakan kebiasaannya dulu main di masjid, kemudian baru ibadahnya. Sebab kalau anak-anak tuh biasa aja tuh, yang namanya usia dini itu yang istilahnya kan untuk meribut, istilahnya Masih dalam masa apa, bermain berlalu, gitu ya, Pak, ya. Kamu sendiri sih dulu waktu kecil dibawa orang tua ke musaji nak. Pas bulan Ramadan tuh orang salat tarawih. lari-lari. Bakabe ujuang apa tau ujuang kisarung atau putar-putar rambahan tuh namanya. Itu loh. Tapi setelah itu kan jadi kenangan masuk ke alam bawah sadar waktu. Parsu wak diajak orang gaib wak kasiku. Berarti waktu harus meningkatkan. Harus kita tingkatkan. Mah istilahnya waktu bisa aja ingin wak kan musaji kuah sebab dari dini kuah mengingat ke musaji. Ya. Jadi itulah harapan kami orang-orang tua untuk membawa anak-anaknya ke masjid terlebih dahulu. Merapikan dulu ke masjid. Itulah intinya. Ya, saya akan menambahkan apa yang disampaikan Haji Ibrahim Yasir tadi. Harapan ini kepada kemanakan-kemanakan di kampung, cucu-cucu, anak kemanakan, mari kita menjadi generasi masjid. Sebab kerana ini sudah jadi sumber pengetahuan di masjid ko. Banyak pemimpin-pemimpin awak yang gadang dari masjid ko. Di antaranya Pak Adam Malik. Itu dia tak punya titel insinyur segalanya, tapi beliau gadangnya dari masjid. Bapak Muhammad Nasir itu gadangnya dari masjid. Maka itu mari kita ramaikan masjid ini, belajar di masjid ini. Daripada remaja-remaja masjid. So kami meminta nanti remaja-remaja masjid itu apabila nyolah keluar daripada musaji nanti atau merantau segala macamnya. Untung-untung dirantau dicarinya musaji balian. Itu nak kami minta. Jadi di mana merantau nanti tetap musaji juga yang dicarinya. Jadi keimanannya tetap berada di musaji. Atau yang kedua, marilah kita bersama-sama kita ramaikan musaji ko sebab percuma aja bangunan fisik yang kami coba untuk merehab cuma bangunan daripada keimanan awak berkurang kayak gitu. Jadi mari bangunan fisik kita tambah, keimanan kita tambah, dan pengalaman kita tentang keagamaan kita kembangkan sebagaimana yang kita harapkan. Harapan dari saya pribadi ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, tolonglah perhatikan masjid tua ini. Sebab ini masjid nomor 2 tertua di Kota Bukit Tinggi, Kurai Lumajorong ini. Jadi seperti pembangunannya, pembangunan fisik segalanya, seperti pembangunan MDA. Jadi harapan kami
minta untuk diselesaikan dengan gimana tahapan-tahapan anggaran yang telah dilalui kemarin. Baiklah, sekian bincang-bincang kita dengan narasumber dari Masjid Jami' Gunjo, Koto Selayan. Saya tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.